Sistem negara dalam bentuk kerajaan, baru diadopsi oleh masyarakat Nusantara setelah masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yang diperkirakan terjadi pada abad pertama, dengan berdirinya Kerajaan Melayu Jambi di Sumatera. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka orang-orang dan masyarakat yang berasal dari kerajaan ini, menyebut dirinya sebagai orang Melayu, dan adat, budaya serta bahasa mereka disebut sebagai kebudayaan Melayu. Sementara orang-orang di luar Pulau Sumatera menyebut mereka sebagai orang Melayu Sumatera. Pada sekitar tahun 680, tongkat estafet keberadaan Melayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sriwijaya, yang berpusat di sekitar Palembang. Lambat laun terjadilah asimilasi dan akulturasi antara orang-orang Kerajaan Melayu Jambi, dengan orang-orang Palembang, yang melahirkan orang Melayu Palembang. Dengan berjalannya waktu, terjadilah persepsi bahwa Sriwijaya adalah penerus yang sah dari kebudayaan Melayu. Hal ini dibuktikan pada catatan harian biarawan Cina, bernama I Ching, yang intinya mengatakan dia mendatangi daerah Melayu pada abad ke-7 di Sriwijaya, serta ditemukannya beberapa prasasti era Sriwijaya yang menggunakan aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini juga sebagai bukti terjadinya akulturasi kebudayaan India dan Melayu kuno, dan sekaligus sebagai pengukuhan bahwa bahasa Melayu kuno adalah bahasa resmi yang digunakan pada era zaman tersebut. Di penghujung abad ke-11, kemungkinan terjadi perselisihan di tubuh Kerajaan Sriwijaya, yang mengakibatkan bergantinya nama Kerajaan Sriwijaya menjadi Kerajaan Dharmasraya. Kemungkinan perselisihan ini mengakibatkan beberapa kerabat kerajaan pergi meninggalkan Dharmasraya ke beberapa pulau lain, seperti Kalimantan, dan Kepulauan Riau. Di sanalah kemudian mereka berbaur, dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan Dharmasraya, seraya menghidupkan kebudayaan Melayu. Penyebaran Melayu di Jawa terjadi melalui ekspedisi militer Pamalayu, yang diluncurkan oleh Kerajaan Singasari pada abad ke-13. Tepatnya, saat dua orang putri Kerajaan Dharmasraya bernama Dara Jingga dan adiknya Dara Petak, dibawa ke Singasari sebagai bagian dari perjanjian diplomatik dari kedua kerajaan tersebut. Dara Jingga kemudian menjadi ibu dari Aditya Warman, yang kelak sebagai pendiri Kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat. Sementara Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya yang kelak mendirikan Majapahit di Jawa Timur. Setelah keruntuhan Singasari, para keturunan dari Kerajaan Sriwijaya berupaya untuk mengembalikan lagi kejayaan leluhurnya melalui pendirian Kerajaan Palembang. Namun upaya ini kandas, setelah Kerajaan Palembang diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Salah seorang pangeran Kerajaan Palembang, bernama Sang Nila Utama, melarikan diri ke Kerajaan Bentan di Kepulauan Riau, atau tepatnya di Pulau Bintan, tempat di mana kebudayaan Melayu telah tumbuh dengan suburnya. Kedatangan mereka disambut oleh penguasa setempat, yang dalam tanda kutip, sama-sama kerabat Kerajaan Sriwijaya, atau dengan kata lain para penerus sah kebudayaan